Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat 118 ini, saya memahaminya itu sepertinya sebuah rayuan, sebuah permohonan Nabi Isa kepada Allah atas yang diperlakukan hamba-hambanya yang kurang pas. Bunyinya, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Mereka akan hamba-hambamu ya Allah. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Jadi seandainya Allah mengampuni, wah Allah memang bijaksana gitu. Jadi apakah betul begitu di sebuah rayuan permohonan Nabi Isa kepada Allah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini yang saya tanyakan ini secara global, yaitu jaminan Allah memberikan makanan atau kehidupan yang enak lah, makanan, jaminan makanan yang bagus dari permintaan para hewarium itu apa memberikan, betul-betul memberikan jaminan makanan lengkap. Nah, terus yang menjadi pertanyaan saya itu, apakah setelah jaminan itu datang, itu kan di sini mengingkari. Andaikan itu tidak mengingkari, kalau sudah dijamin seperti itu, apakah juga akan lenyap juga di dalam kehidupan ini, Pak? Maksudnya lenyap itu juga akan surut juga, gitu Pak? Surut atau turun, turun dari segi pemahaman ataupun dari ekonominya itu juga. Jadi kalau dia ingkar, ya. Jadi kalau dikasih ini sudah sempurna lah, dikatakan sempurna. Terus apakah secara langsung atau tidak langsung itu terus turun menjadikan itu jadi hilang lenyap semua gitu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih. Habis itu menegaskan bahwa itu Innallaha ghafurur rahim, gitu kan? Ya, itu kan Allah Maha Pengampun, ya. Siapa yang diampuni itu memang hak pribadi Allah. Karena syarat ampunan itu cuma sepele kan? Apa? Ya ayyuhallazina amanu taubatan nasuha, tubu ilallah taubatan nasuha, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu adalah syarat untuk orang diampuni. Kalau diampuni sekali kok masih kumat lagi, tobat, kumat, ya mungkin azab Allah yang pedih tadi itu. Maka udah tobat berarti ada 3 syarat. Yang pertama menyesali perbuatannya, ucapannya. Yang kedua adalah janji pada diri di hadapan Allah tidak akan mengulangi. Yang kedua tidak akan mengulangi perbuatan yang salah tadi. Yang ketiga saya telah mengisi hari-hari dengan amal kebaikan, ya, amalan yang baik yang tidak mensekutukan, yang mengibadahi pada Allah Ta'ala. Itu 3 syarat itu yang penting, ya. Kita semua pernah salah, ya. Kita selalu bertobat, ya, bertobat, dan kita selalu misal yang lalu kita berbuat tuh misal itu kan, nah, itu akhir dari tobat. Dan kalau firman itu tobatnya sebelum tenggelam, jangan diampuni betulnya, ya. Tapi karena sudah tenggelam, sudah ini baru mengakui Tuhannya Musa dan Harun, itu salah, ya. Harus jika kondisi sehat masih bisa bertobat, itu ya, tobatan asal. Kemudian kalau di ayat ini man hawariyun itu kan semua kan patuh taat pada Isa alaihissalam, semua patuh, tidak ada yang ingkar. Hanya satu ada yang tadi yang katakan, yang apa, yang khianat itu Yudas Iskariot. Dalam tafsirnya semua setuju bahwa Yudas yang paling akhir ini
meskipun tradisi Islam memiliki pandangan khusus ya mengenai pengkhianatan dan kisah penyerupaan wajah pada akhir ayat Isa, yang hanya Isa ayat ini artinya di 12 itu satu yang khianat dan itu akan tersiksa sampai nanti hari kiamat tiba terus dan dia kekal bersama orang-orang yang kufur atas nikmat Allah. Tapi yang 11 semua baik semuanya ya, ini yang muridnya Nabi Isa yang 11 baik semuanya, tidak ada yang ingkar ya. Satu ada yang ingkar yaitu Yudas, kalau menurut tafsir para ulama begitu gitu ya. Nah, kalau dia tobat pasti diberikan rezeki yang melimpah ya. Tadi di ayat sebelumnya rezeki, keamanan, ketentraman, kedamaian. Jadi beberapa negara ini kalau satu negara itu semua penduduknya beriman dan melakukan beribadah pada Allah, tidak kufur, negeri itu akan menjadi negeri apa Bahramat Badatul Warahmatullahi rumah ribah dinawi dan waktu mengaku itu kan yang dimaksudkan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa. Itu jadi dalam Al-Arus dan itu. Walau ahlal qura. Nah, berarti itu dari sebelah sini. Monggo, waktunya sudah siap. Dalam memanai atau setelah belajar ilmu fikih atau ilmu nahu sholat tadi, kalau dalam pondok itu kan fi'il mudhari, kalau di sini di akademi fi'il mudhari, kalau di pondok itu fi'il mudhari, atau dalam misalnya huruf jar di sini, kalau di pondok itu huruf jar gitu. Ya. Nah, itu perbedaan seperti itu apakah juga membuat makna yang berbeda atau tidak? Sama. Oh, sama. Terus sama. Mengenai ayat 118 Al-Maidah 118 itu kelihatannya kan Nabi Isa alaihissalam itu kan pasrah, sudah kepasrahannya bahwa berdoa seperti itu. Namun ini ayat ini dibaca Rasulullah SAW dalam sholat sunnahnya itu semalam suntuk hanya membaca ayat ini 118. Lah hubungannya apa ini dengan Rasulullah SAW sampai membaca satu ayat saja berulang-ulang hingga menjelang subuh gitu? Ya. Oke. Iya. Jadi asal dulu ya. Tidak hanya Nabi, para sahabat pun banyak mengulang-ulang ya apa kalimat ayat tadi itu. Kenapa? Karena Nabi itu ya gimana ya, mau meninggal saja masih ingat umat ya. Bagaimana umatku ya Jibril alaihissalam. Ini kan bukti bahwa apa itu Nabi Muhammad itu sangat sayang, cinta pada umatnya di masa yang akan datang itu bagaimana. Nah, kekhawatiran itu maka banyak surat-surat yang kalau dibaca oleh Nabi itu dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan umat itu. Umat itu diselamatkan. Coba sejarahnya saja ketika manusia pertama masuk di Singgasana Allah, di mana itu, Ibu? Di ketika Nabi Muhammad menerima perintah waktu di mana? Singgasana Allah di mana? Arsy Allah, di atasnya Sidratul Muntaha itu ada satu lagi namanya Arsy Allah. Nah itu di situ apa yang dikatakan bahwa ulama semua sepakat at-tahiyatul barakatuh salawatu dan terusnya. Nabi menjawab bahwa umatku yang utama, bukan aku yang selamat ya, ketika Allah menjawab seperti itu. Nah, itu yang kita letakkan dalam setiap kita sholat itu kan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa barakatuh, assalamualaikum ibadillah. Itu yang diutamakan Nabi itu umatnya. Nah, ya, yang
yang harus diselamatkan oleh Nabi. Tugas tanggung jawab adalah membawa keselamatan kita semuanya bagi yang percaya dengan Nabi Muhammad. Bahagia itu guys. Monggo terakhir oleh terima kasih untuk kesempatan jemaah serta subuh yang dimuliakan Allah. Nyun sewu permisi, saya walaupun terlambat datang tapi bisa bertanya untuk memeriahkan pengajian kita. Asik sekali kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu kita, bapak kita tadi, memang luar biasanya dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini. Artinya kita membaca, mengkaji, mentelaah Al-Quran, mengisahkan bagaimana perjuangan para nabi. Begitu kuatnya tekanan demi tekanan, sehingga ada bahkan banyak nabi-nabi itu, para utusan Allah itu yang membawa risalah Allah itu mati dibunuh. Artinya semua nabi itu mempunyai musuh. Semua nabi punya musuh. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut nabi, mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan setia, istiqomah, merasa tidak punya musuh. Nah ini saya mau nanya, sinkronnya di mana? Merasa tidak punya musuh. Selagi kita merasa beriman, kita harus merasa punya musuh. Siapa musuh kita? Ya kalau kita kaitkan dengan di negeri kita ini, yaitu PKI gaya lama, PKI gaya baru. Oligarki dan seterusnya. Orang-orang penjahat-penjahat, koruptor negeri ini, penguasa-penguasa yang mendukung para mafia-mafia kejahatan yang menguras negeri ini, dijual ke luar negeri, sehingga rakyatnya dibohongi dan dimiskinkan. Nah kita tetap merasa tidak punya musuh. Pertanyaan saya, di mana iman kita, Ustaz? Terima kasih. Kalau panjang kali nanti saya jadi ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musuh satu terlalu banyak, dalam 1000 terasa kurang. Musuh satu terlalu banyak, ya artinya bahwa janganlah ada musuh. Kalau Nabi Rasul banyak musuh, sebetulnya bukan musuh, tapi itu adalah menentang terhadap apa yang diajarkan Nabi, ya. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Semua Nabi kan mengajarkan tauhid, tapi di masa lalu kan semua orang-orang itu kan berhala, ya berhala. Sehingga karena kebiasaan dia untuk minum arak, untuk mabuk, untuk berzina itu kan semua dilarang, sehingga itu menjadi sesuatu yang membatasi mereka untuk berbebas. Nabi kan mengajak yang baik, yang seperti itu, sehingga itu dianggap sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan hidup mereka di zaman jahiliyah, ya. Itu maka akhirnya dibunuh saja lah, ya, dibunuh. Jadi artinya apa ya, dikatakan musuh mungkin sementara orang bisa mengatakan musuh juga ada. Kalau orang-orang mengatakan mereka bukan musuh, mereka orang sesat, ya, mereka orang sesat. Sebenarnya dalam tafsirnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Di mana dikatakan bahwa orang-orang Nasrani itu orang yang sesat, orang-orang Yahudi itu orang yang dimurkai Allah. Nah, antara sesat dan dimurkai Allah itu sebenarnya mungkin juga bisa dikatakan mereka menentang ajaran Nabi dan menentang ajaran Allah. Ya, orang sana. Maka kewajiban Nabi adalah menyampaikan apa namanya, hanya basyiran wa nadhiran, memberi kabar baik dan juga peringatan. Kalau dia mau menerima kabar baik, selamat, ya. Kalau tidak mau menerima berarti dia akan menerima azab yang pedih. Itu aja pilihannya, tidak ada yang baik. Demikian. Tapi jangan berarti kita berbuat baik terus kita apa ya, takut dengan orang-orang yang nggak setuju, ya kita terus jalan. Itu intinya. Karena nanti moga Pak, ya itu Pak. Terakhir, karena waktunya saya juga masih banyak agenda lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 116. Apakah sama Isa dengan Yesus? Isa dan Yesus itu agamanya apa, syariatnya apa?
ketika menjelang kiamat yang turun Isa atau Yesus, bukan Muhammad. Ayat 115. Ketika turun hidangan, bentuknya apa? Apa kotak seperti ini? Bentuk hidangannya ketika turun itu. Dan sesudah makan bagaimana orang-orang Bani Israel itu? Mohon penjelasan, ini pertanyaan aplikasi saja yang kita tahu. Terima kasih. Assalamualaikum. Biasanya di Moyoloroto. Alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara agama-agama agama tauhid, tauhid, agama tauhid. Islam itu kan ketika Nabi Muhammad jadi diangkat Islam, tapi itu agama tauhid. Ya. Kalau kita lihat ketika ibarat dengan the Ten Commandos, ada 10 perintah Allah dalam Taurat itu ada. Tidak boleh membunuh, tidak boleh menipu, tidak boleh mendorong anak yatim, itu ada semua. Dan itu ada di satu dalam Zabur, Injil dan juga di Quran juga ada. Ya, banyak bersedekah macam-macam, tidak membunuh. Itu ada semua Ten Komando itu ya. Ya agamanya agama tauhid. Yang turun siapa nanti? Yang turun Yesua. Yesua itu nggak turun. Yesua kan Yesus. Dalam bahasa Latin Yesus, sang juru selamat Yesua bahasa Latin. Dalam bahasa Islam itu adalah Isa alaihissalam. Nah, yang turun adalah Isa, bukan Yesus, bukan Yesua. Ya, iman kita adalah Isa yang akan turun, dan para Imam Mahdi adalah keluarga besar Muhammad SAW. Ya, dengan para jumlah lain untuk membunuh jadat dan kerabatnya dan kerabat itu ya. Jadi kita tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Yesua. Itu adalah istilah Paulus. Paulus tidak pernah kenal Nabi Isa, tidak pernah kumpul, hanya buat rekayasa dengan terbunuhnya Nabi Isa yang disalib. Pada itu adalah Yudas Iskariot gitu ya. Jadi dalam Islam tidak ada Yesus Yesua, tapi Nabi Isa alaihissalam yang akan turun, yang akan mengakhiri para umatnya yang sudah menyalahgunakan tauhid menjadi trinitas itu ya. Kemudian apa lagi ya? Hidangan setelah ini hidangan ini kan sebagai bukti keimanan mereka. Aku bukan berarti tidak percaya dengan Tuhan kau ya, tapi aku akan menjadi saksi syahidan. Saya katakan tadi itu syahidan menyaksikan bahwa aku adalah punya manusia dengan mendapatkan makanan dan meja dari surga. Syahidan bersaksi adalah Nabi dan Rasul, itu Hawariyun. Meskipun di akhir ada 12 dan 1 hianat. Oke, barangkali itu karena waktu juga, karena saya juga masih banyak kegiatan lain hari ini dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Oh ya, Senin buka bersama Bahamot, nanti ada sedikit peringatan Nabi Muhammad yang mau Nabi ya di Bukber. Nanti ditambah bacaan singkat salawat dan riwayat Nabi ya. Nanti dibantu ya, bersama Ustaz Catur, mudah-mudahan dibantu ya. Riwayat Nabi dibaca silas, kemudian dibikin salawat ya, bikin Bahamot disiapkan sekarang. Saya nyampaikan intinya saja. Karena itu semua sibuk dan kita semua sibuk. Moga-moga senang Pak Arisul, Pak Tayyib, Pak Nur semuanya hadir ya. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup agar majelis ini tidak dianggap majelis yang sia-sia dan kita bisa mengamalkan dan kita mendakwakannya, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.